baca Al-Quran untuk kehidupan. Mari hafalkan Al-Quran, mari fahamkan Al-Quran, mari amalkan Al-Quran dalam kehidupan. Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah, membangun generasi Qurani. Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah, menyiapkan dai Rabbani. Berbekal Al-Quran dan Sunnah Nabi menuju Indonesia Madani. Berbekal Al-Quran dan Sunnah Nabi menuju Indonesia Madani. Yang bisa saya bantu? Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Supawi. Saya ibu orang tua santri atas nama Viral Alifa. Kebetulan saya sedang penjemputan anak saya ke sini. Tadi sudah ngobrol banyak, ngobrol lama. Ketika ditanya masalah betah atau tidak, jawabannya tuh kayak gimana ya, kayak gampang, kayak sesuatu ada yang mengganjal gitu Bu. Nah, jadi ketika ditanya kenapa, ya nggak mau terus terang. Wah, kalau menurut saya mungkin ini kayaknya sih perlu untuk di konseling. Pada itu tadi saya sudah menanyakan ke ke wali asrama. Oh, siapa guru BK-nya? Oh, ternyata ibu. Nanti udah, maka dari itu tadi saya memberanikan ke sini mengajak anak saya minta tolong ke ibu agar anak itu dikonseling. Mungkin kalau dengan ibu dia bisa terus terang, karena mungkin ada hal-hal yang sifatnya sensitif gitu, yang tidak bisa diceritakan ke saya dan mungkin ke ibu bisa diceritakan sebagai sesama perempuan, mungkin seperti itu. Iya. Silakan Pak, insya Allah saya bantu semampu saya ya. Semoga setelah proses konseling ini Anda lupa bisa lebih sukses karena materinya sudah ada. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan konseling ini bisa sedikit membantu. Nanti saya panggil dulu anak saya yang muda. Silakan Pak. Ya. Alifa, sini dulu Alifa. Iya. Ini Bu, anak sayanya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Kasih Bu. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Bu. Bisa diperkenalkan dulu namanya dan asalnya dari mana? Ibu, perkenalkan nama saya Firya Alifa Ibtinan nama Said. Saya siswa 7 pesantren Tauhid pesantren Akbar di Kuntang. Saya berasal dari Bogor Cirebon. Saya baru 5 bulan mondok di Alimah ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah makan belum? Sudah Bu. Sekarang baru pulang sekolah atau sedang istirahat? Sedang istirahat salat makan istirahat kedua Bu. Jadi masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya di kelas. Iya, Tapi pelajaran apa di kelas? udah matematika. Alifah suka matematika. Sebelumnya Alifah sudah tahu apa itu konseling. Belum. Sudah pernah kata konseling? Sudah. Alifah bersedia untuk dikonseling. Insya Allah siap Bu. Baiklah. Kita mulai konselingnya ya. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu konseling. Jadi konseling itu sebenarnya adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli atau klien. Dalam hal ini Ibu sebagai konselor dan Alifah sebagai klien ya. Jadi pemberian bantuan ini bertujuannya untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli, sehingga konseli itu dapat menyelesaikan permasalahannya dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Jadi dalam hal ini konselor memiliki banyak metode atau teknik dalam konseling.
Karena dalam permasalahan itu setiap manusia itu berbeda-beda permasalahan yang dihadapi. Sampai di sini gimana Kalimat? Udah paham tentang konseling? Sedikit paham Bu, tapi saya khawatir kalau saya ceritakan masalah saya ke ibu, nanti ibu sebarkan ke teman-teman saya, jadi saya jadi malu. Perlu Alifah ketahui ya bahwa dalam konseling itu ada kode etik yang harus diketahui ya. Di antaranya itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarela, dan masih banyak lagi asas yang lain ya. Jadi berkaca dari kode etik ini, salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini ibu akan junjung tinggi kode etik tersebut. Maka dari itu Alifah jangan takut dan khawatir ya, insya Allah rahasia ini terjamin dan aman. Oleh karena itu ibu minta Alifah bisa aktif bertanya dan menjawab dan berani mengungkapkan permasalahan yang sedang Alifah hadapi. Baik Bu, insya Allah saya akan terbuka dan mencoba aktif dalam konseling ini. Selain itu, kegiatan konseling ini dibatasi waktunya ya, bukan untuk membatasi klien ya, namun karena ada klien yang menunggu, jadi ibu kasih waktu buat Alifah untuk mengungkapkan masalah itu 30 menit. Ya, dia Bu. Ya. Ya. Kalau begitu, sekarang silakan Alifah ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Alifah. Ini Bu, saya masih bingung. Sebenarnya saya itu betah untuk di pondok. Dibilang betah seperti ada yang mengajar, dibilang tidak betah, tapi saya merasa happy di pondok. Ya. Dapat teman baru, apalagi teman dari luar kota, jadi saya bisa tahu kota tersebut, makanan sayur tersebut, terus yang mengerti daerah tersebut. Sebenarnya antara sesuatu yang mengganjal dan sesuatu yang happy, banyak yang happy. Tapi belakangan ini merasa yang mengganjal itu sering dating, jadi membuat saya kurang semangat. Kenapa bisa seperti itu ya Bu? Jadi pada intinya Alifah itu merasa happy dan senang tinggal di pondok ya. Mungkin karena suasananya itu baru, akan tetapi masih ada hal-hal yang belum Alifah sukai sehingga membuat Alifah itu tidak betah di pondok. Seperti itu kan? Iya Bu, seperti itu. Ya, jadi perihal apa yang mengganjal di benak Alifah, kalau ibu boleh tahu bisa diceritakan. Ini Bu, saya masih belum bisa mengikuti pelajaran di sekolah karena ada perbedaan antara pelajaran di MI dan di SMP. Terus kadang kalau ada yang belum paham, saya tidak berani bertanya kepada guru tersebut, takut dia marah. Kalau di MI ketika ada pelajaran yang tidak diketahui, saya bisa tanya ke Abi, dan Abi bisa mengajari saya. Kalau sekarang saya tidak tahu mau bertanya ke siapa, Abi jauh ke guru mata pelajaran, gak berani. Sekarang berarti sudah ada titik temunya ya, bahwa permasalahan yang dihadapi Alifah itu karena Alifah belum bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, dan ketika ada yang belum paham, Alifah itu belum berani untuk mengungkapkannya kepada guru kelas dia di sekolah ini. Ya, begitu ya Alifah. Jadi dari apa yang disampaikan Ibu, menangkap bahwa Alifah masih belum bisa adaptasi dengan sistem belajar di SMP dan juga belum berani bertanya ketika ada pelajaran yang belum paham. Betul seperti itu? Iya Bu, saya harus bagaimana Bu? Jadi dalam hal ini Ibu bisa merasakan bagaimana mudahnya, bimbangnya Alifah dalam menghadapi hal ini. Dan pasti masalah ini bisa mengganggu kenyamanan Alifah di sekolah maupun di pondok. Jadi dalam hal ini saran Ibu adalah Alifah harus bisa beradaptasi dengan pelajaran di sekolah. Dalam hal ini yaitu di SMP. Ketika belajar, biasakan bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Terus Alifah berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya apabila Alifah tidak paham. Kalau diam saja seperti ini, nanti banyak hal yang Alifah tidak tahu ya. Jadi itu akan merugikan Alifah. Guru pun tidak akan tahu kalau Alifah tidak menyampaikannya. Jadi
penyampaian pelajaran ada yang kurang jelas, kalau siswanya tidak ada yang berani untuk menyampaikan permasalahan dalam pelajarannya. Selain itu, Alifah harus bisa membiasakan untuk belajar mandiri ketika ada pelajaran yang sulit. Misalkan seperti matematika, itu nggak suka ya. Terus mulailah membuka diri untuk mau bertanya kepada guru atau kepada teman-teman yang sudah paham. Biasanya belajar dengan teman itu dapat memudahkan ya, dan dapat membantu. Jadi harus bisa move on ya, mulai sekarang harus bisa move on. Di sini ada Abi Alifah yang bisa membantu apabila Alifah ada kesulitan dalam belajar. Jadi Alifah harus berusaha mandiri untuk menyelesaikan masalah. Kalau sekiranya masih kesulitan, saran ibu bisa dicoba dilaksanakan, yaitu bertanya kepada guru ataupun teman dekat Alifah. Iya Bu, insya Allah saya akan coba, mudah-mudahan saya bisa. Ya, bilangnya tidak boleh seperti itu, tapi saya yakin saya pasti bisa berubah. Coba diulangi lagi. Saya yakin saya pasti bisa berubah. Ya, seperti itu. Semangat ya, dukung keinginanmu untuk berubah. Tetap mempertahankan. Semangat ya, Alifah. Ya Bu, insya Allah, alhamdulillah setelah mengungkapkan hal yang tadi saya merasa lebih luang dan aku mulai menata kembali hal-hal dalam diri saya agar tidak murung dan tetap semangat dan kita di pondok. Subhanallah, luar biasa. Semoga Allah menilai apa yang akan kamu lakukan. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada Bu, cukup saja. Ya, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, Ibu rasa pertemuan kita hari ini dicukupkan dulu. Kita akan bertemu lagi pekan depan. Ya Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Satu dalam tujuan, satu dalam ikatan, satu